Pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Pertama kita siapkan tisu, kemudian kita siapkan kacang hijau yang direndam, kemudian kita siapkan deterjen sebanyak 1 sendok makan, dan juga kita sediakan 14 gelas takar untuk masing-masing persen, 100% 2 gelas, 50% 2 gelas, 25% 2 gelas, 12,5% 2 gelas, 6,25% 2 gelas, 3,1% 2 gelas, dan gelas kontrol sebanyak 2 juga. Kemudian kita siapkan 2 buah wadah 1 liter. Yang pertama adalah kita ambil kacang hijau yang baik, yaitu kacang hijau yang terendam. Di kacang hijau yang terendam ini yang akan kita pakai sebagai tanaman. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah campurkan 1 sendok deterjen ke dalam 1 liter air. Nah, 1 liter air ini kita campur dengan deterjen sampai merata. Setelah merata, kita tuangkan 500 ml air deterjen ke dalam wadah 100% sampai penuh. Kemudian setelah itu sisa larutan deterjen tadi kita tambahkan kembali dengan air sumur sebanyak 500 ml lagi. Setelah kita tambahkan air, nanti kita aduk lagi sampai merata dan kita tuangkan ke dalam wadah 50%. Kemudian kita tuangkan lagi, berikan lagi ke wadah yang 25%, kemudian ditambahkan ke 12,5%, 6,25%, dan yang terakhir yaitu 3,1%. Untuk air kontrol kita isi dengan air sumur. Kemudian tisu yang sudah kita siapkan kita letakkan di dalam gelas yang berbeda yang belum terisi air. Setelah itu kita tuangkan 1 persatu wadah yang berisi tisu dengan air sebanyak 2 sendok makan sesuai dengan tingkatan persen yang sama. Air dengan larutan deterjen 100%, kita tuangkan 2 sendok makan ke wadah dengan tulisan yang sama yaitu 100%. Ini berfungsi untuk membedakan pengaruh deterjen pada setiap gelas yang nanti akan mempengaruhi perkembangan dari kacang hijau yang akan kita tanam. Kita lakukan seperti itu sampai wadah terakhir. Dan untuk wadah kontrol yaitu air biasa sebanyak 2 sendok makan. Kemudian setelah itu kita berikan masing-masing wadah kacang hijau 10 butir dan kemudian kita tutup rapat wadah yang sudah berisi kacang hijau tadi. Kita tunggu selama 1 hari atau 24 jam. Setelah 1 hari atau 24 jam kita buka kembali wadah tersebut untuk kita hitung bagaimana pertumbuhannya, dan jangan lupa kita pisahkan antara ini untuk yang kacang hijau ya 100%, ini yang 50%, ini yang 25%, kemudian 12,5%, 6,25, dan terakhir gelas kontrol. Nah, kemudian kita hitung 1 persatu ya teman-teman. Kita hitung 1 persatu sesuai dengan persentase deterjennya tadi. Kemudian kita tulis dalam catatan kita. Setelah kita tulis dalam catatan kita itu untuk nanti fungsinya kita mengetahui pertumbuhan masing-masing dari kacang hijau yang kita tanam. Jangan lupa untuk kita tulis agar terukur semuanya. Kita hitung semuanya ya, dari gelas 100%, 50%, 25%, kemudian 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan yang terakhir tadi pada gelas air kontrol ya, yang tidak dipengaruhi oleh deterjen. Nah, ini adalah untuk hari kedua ya teman-teman, atau 48 jam. Untuk hari kedua ini kita bisa lihat perbedaannya dari hari pertama ya.
akarnya sudah mulai tumbuh lebih panjang dari sebelumnya. Ketika sudah seperti ini, jangan lupa untuk tetap kita ukur, untuk tetap kita kita tuliskan ke dalam tabel kita. Jadi kita bisa tahu perbedaan pada hari pertama dan hari kedua untuk masing-masing gelas. Nah, kita catat semuanya di sini ya teman-teman, jangan lupa. Nah, untuk hasilnya ini bisa dilihat, ini hari yang pertama, proses kecambahnya hidup ya, berapa milimeternya. Kemudian ini untuk hari yang kedua, masing-masing kecambah ada ukurannya ya teman-teman. Nah, ini adalah data grafiknya. Kemudian ini adalah bukti pertambahannya ya, dari hari pertama dan hari kedua. Nah, kesimpulannya ini adalah bahwa yang deterjen dari larutan deterjen itu dia mengalami pertumbuhan yang sangat minim, sangat kurang. Sedangkan pada larutan yang kontrol atau yang tidak ada larutan deterjennya sama sekali, dia mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Artinya akarnya sangat panjang. Terima kasih.